Ini mau survei, niat kita mau berangkat haji, jadi baru survei dulu. Kita kan udah tahu kira-kira orang itu kayaknya gimana, kita nggak srek. Udah gitu, ada sih teman kantor, tapi nggak nyebutin itu. Ada teman kantor sempat berangkat umroh lewat TEIS, tapi saya juga nggak kenal, nggak nyari itu juga, maksudnya TEIS kata, oh TEIS banyak di sini katanya gitu. Terus dikasih tahu, oh ini TEIS yang ini kan Mbak, kan kemarin banyak sih Mbak, yang mana? Terus Mbak itu kan lewat, oh ini udah, ya udah kan ngobrol-ngobrol biasa, kita mau lewat siapapun kalau dengar sastra kan udah gitu maksud saya. Iya Bu. Terus akhirnya kalau kayak gitu, terus akhirnya kan saya pun karena Mbak Widya, saya ini mending enak sama Mbak Isi ini. Lah kalau udah kayak gitu kan udah. Terus Mbak itu ngubungin kita udah lama itu, ngejar-ngejar kita. Tapi video udah langsung itu Mbak, enggak, saya udah seragam sama Mbak ini. Lah itu kan berarti rezekinya Mbak Isi ini, kenapa Mbak Isi itu langsung ini, itu dikompar-komparin sama Mbak itu. Yang berdua. Terus jadinya gimana Mbak kalau begini? Apa perlu kita ngadep ke? Iya, nanti ya Bu kalau dibutuhkan. Tapi belum Bu. Belum dibutuhkan. Saya butuhnya sih. Saya perlu cerita Mbak Widi dulu. Iya, yang penting saya dapat pernyataan aja dari Ibu Erma, dari Ibu Widi bahwa memang saya bukan ngerebut ya gitu. Saya bukan ngerebut jamaah gitu. Nggak usah bahasanya yang bertele-tele. Saya bukan ngerebut dari itu. Memang saya kemauan sendiri. Namanya saya bergerak sama Mbak Lis ini gitu aja sih. Iya. Mbak, ini. Iya Bu, terserah Ibu. Pokoknya saya sih cuma nggak mau ya Bu ya dibilang ngerebut. Soalnya saya bukan kayak tipe gitu. Iya, ini kita mau berangkat aja kok. Ibaratnya masalah kayak gitu jadinya. Aku juga enggak KTP tadi bilang, Bu Erma ngasih KTP. Enggak. Tadi kejadiannya Mbak Tatinya dijebak sama itu. Tapi saya gini, kenapa KTP yang diminta? Cuma saya tanda pikir, oh prosedurnya begitu. Jadi nanti mungkin buat apa namanya? Enggak kayak gitu. Tuh. Jadi aku tuh ya udah Bu, yang penting udah terekam gitu, maksudnya intinya gitu kan, bukan saya yang mau ngerebut jamaah orang, tapi emang Ibu Ibu Erma dan Ibu Widi sendiri kan yang maunya tuh ke saya, bukan memang kemauan itu, malah kita menghindar dari Mbak itu karena itu kelihatan dari vis mukanya juga udah kelihatan. Tapi emang Bu Erma sama Bu Widi nggak pernah kenal kan sama TEIS yang itu? Belum pernah telepon? Nggak kenal, punya nomor teleponnya juga nggak punya. Jadi intinya gini, kita kemarin jadi ceritanya gini, kalau dari awal kan niatan kita itu mau berangkat. Kalau Mbak Yulia mah di luar itu, emang tadinya bertiga Mbak ceritanya. Pas mau bertiga, Yulia minta tetap di Patuna sama NRH Pak RNH gitu loh ya. Tapi waktunya mau survei itu nggak dapat. Akhirnya karena Widi itu minta, udah Mbak kalau kita nunda-nunda lagi, kapan lagi gitu. Ayo kita survei lah. Nah, Yulianya nggak dipamitin karena dia mintanya 2 travel itu. Dengan di mereka katanya, oh enggak, keluarga saya itu di situ. Akhirnya apa? Saya tanpa sepengetahuan Yulia, akhirnya saya langsung ke Patuna. Pas Patuna kan di jalan ke sana kok kayaknya nggak serak ya, katanya kok nggak ada percepatan gitu. Terus gini loh, apa namanya yang bagian pemasarannya itu kayaknya kita mau daftar kok kayaknya nggak apa sih, kayaknya kalau kita datang terus nggak senyum nggak apa, kayaknya kita merasa kayaknya kok pelayanannya gitu ya. Lah udahlah. Oh, udah waktu mereka, ayo katanya gitu. Lah sebelumnya itu di tempat ngobrol-ngobrol sama Mbak Tati yang kemarin berangkat umroh kan.
itu Mbak Widi, saya nggak tahu. Lah kita survei lah ke sana. Pas naik ke lantai yang tempat terminal mereka, ketemulah ibu-ibu. Ibu itu mau nanya, ibu mau kemana? Enggak gitu. Mau ngobrol-ngobrol, mau nanya-nanya aja. Ini armada mereka ya di sini, iya katanya. Ya terus dia nanya macam-macam kan. Terus kita gelagatnya dia kayak ngejar kita kan. Akhirnya enggak, mau nanya-nanya dulu kok. Orang apa namanya belum tentu mau ini, baru tanya gitu, survei aja. Terus dia mancing-mancing kita semua, nungguin sampai lama banget, sampai saya dipepet terus kan. Udah gitu, enggak, saya itu kemarin juga ada teman saya si umroh lewat sini, terus katanya sih ini sama Mbak Is, tapi nyebutinnya Mbak Is yang mana katanya. Saya juga nggak kenal Mbak Is, itu teman kantor yang itu katanya, nggak apa namanya yang tahu. Tapi kan kalau bagi kita ya udah, mau lewat siapapun selagi saya udah ngerasa sreg, ya udah sih aku bilang gitu. Justru di situ ya udah, bukan saya tujuannya nyari Mbak Is itu juga, karena saya baru nanya-nanya. Kebetulan nanya ke situ, ketemu Mbak Is ini, akhirnya video dia mutusin, Mbak, aku lah kayaknya udah serak sama Mbak Is ini, udah sih katanya gitu. Udah nggak nanya-nanya lagi yang lain. Sama Mbak Tati juga nggak nanya-nanya lagi, karena memang saya udah serak. Urusan Mbak Tati kan Mbak Tati, iya kan? Kita nggak tahu menau dia. Cuman aku cerita sama Mbak Tati kemarin, Mbak kayaknya kita bertiga itu niat mau berangkat, udah bayar, udah daftar, udah gitu. Kalau Mbak Tati mau ikut, ayo, saya bilang gitu. Bareng kita sama satu kamar katanya gitu. Yaudah saya nanti apa namanya nanya ngobrol dulu sama suami, tapi jangan nunda-nunda loh Mbak, masalahnya kalau daftarnya nanti bulan ditunda-tunda, pemberangkatannya juga ditunda, saya bilang gitu. Dan baru pagi-pagi itu ceritanya, Mbak, dia telepon, Mbak, itu rencananya saya mau berangkat, bisa ini KTP-nya biar saya bareng sama Mbak Irma. Iya kan? Nanti tuh kayaknya ada WA-nya dia. Mbak Tati. Biar bareng sama Mbak Irma, minta KTP-nya. Tapi aku udah lama sih KTP ya. Akhirnya tuh WA-in nomor porsi juga sama dia. Dan dia Mbak Tati loh, Mbak Tati nggak ikut Mbak Is. Aku nggak enak Mbak sama dia udah pernah ke rumah katanya gitu. Oh ya udah, yang penting satu inilah gitu. Itu. Mbak. Iya. Aku nanti total jelasin ke Widi juga lah, biar Widi yang ngejelasin lebih jelas, dia orangnya berani. Iya. Itu aja sih Bu. Sebenarnya udah nggak apa-apa, cuman saya butuh bukan surat, pernyataan aja di WA bahwa kenal Armina Reka itu bukan dari Bu Hartati, tapi dari media sosial gitu kan. Dari media sosial, emang aku ke situ. Tapi karena berhubung ada teman rekan kerja yang pakai Armina, jadi dia tanya-tanya, jadi ibu tanya-tanya kan fasilitasnya gimana, itu. Iya. Ya lewat Mbak Is, dan itu situ pun juga nggak harus lewat Mbak Is. Orang saya kalau kebetulan semuanya Mbak Is ini ya udah. Jodoh ya Bu. Ya kasihan amat Mbak Is. Ya nggak apa-apa Bu. Iya. Makasih ya Bu Irma. Saya kenal sama mereka dari medsos dan apa namanya, bukan dari yang lain. Kebetulan ada teman yang kemarin ke Armina Reka, teman yang pakai travel Armina Reka, ibaratnya cuma ini doang, apa namanya, ngobrol-ngobrol, tanya-tanya aja. Tapi itu juga kebetulan ketemu Mbak Is yang ini, ya udah, saya udah serka sama Mbak Is, ya udah ini. Ya udah nggak ini lagi, justru kemarin ngejar-ngejar kita. Dia diblokir sama Widi. Sama saya juga nggak terjawab gitu. Nanti aku jelasin Widi aja deh, aku kasih nama Mbak Is. Iya Bu, boleh. Nanti yang penting ini aja sih, pernyataan tertulis aja di WA juga nggak apa-apa. Nanti saya bisa nerangin jadinya ke manajemen, masalahnya tuh kayak gini gitu. Jadi jamaahnya ini datang ke Armina Reka memang bukannya mau cari TEIS, sebenarnya mau cari informasi, tapi karena didatengin sama ibu-ibu dua itu nggak srek, akhirnya ya udah alasan aja mau nyarinya TEIS, tapi TEIS juga kan yang mana kan ibu nggak kenal kan gitu. Nggak kenal. TEIS yang mana tuh nggak kenal. Iya gitu aja Bu, kata-katanya kayak gitu aja ya, sesuai dengan emang apa adanya gitu.
Ya, kita ituin. Ya, Iya. makasih ya, Mbak. Ih, sama-sama Ibu Sehat-sehat, Erma. ya. Iya, Ya, sehat-sehat Assalamualaikum. selalu. Salam. Waalaikumsalam. Ya. Ya, Bu.